Sementara itu, para petani kopi di dataran tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah risau dengan beredarnya kabar sebagian kopi Gayo yang beredar di masyarakat mengandung unsur herbisida glifosat. Dan hal tersebut dibantah oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan berikut liputannya. Salah satu yang paling dikenal dari tanah Gayo ini adalah kopi Arabikanya yang sudah berhasil menembus pasar kopi dunia. Bahkan lebih dari 60% produk kopi dari daerah tersebut telah dipasarkan di negara-negara Eropa, Amerika, serta Asia. Oleh sebab itu, citra kopi Gayo ini perlu dijaga agar pasarnya tidak terganggu. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Ahanan, pada acara pembukaan sosialisasi kopi organik Arabica Gayo yang berlangsung di Gedung Olah Seni Kabupaten Aceh Tengah. Ahanan mengungkapkan beberapa waktu lalu sempat mencuat kabar di media massa kalau sebahagian kopi Gayo yang beredar di masyarakat mengandung racun herbisida glifosat, yaitu jenis zat kimia yang biasanya digunakan untuk membunuh rumput, namun isu tersebut tidak terbukti. Dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan hasil lab, kopi yang dikirim tersebut ada dilakukan uji lab mengandung glifosat di bawah 0,1. Artinya masih dalam kategori dibenarkan untuk segmen pasar konvensional. Sementara berdasarkan hasil yang kita lakukan pengujian bahkan tidak terdeteksi dengan mengandung di glifosat dalam batas ambang yang dilarang. Hal tersebut juga dibantah oleh Ebi Rulianti, Kasubdit Data Kelembagaan Pengendalian OPT Direktorat Perlindungan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan Pertanian RI pada saat menjadi pemateri sosialisasi kopi Arabica organik di Aceh Tengah. Ia mengatakan sampai dengan saat ini belum menerima kabar bahwa kopi Gayo telah ditolak oleh pihak Eropa. Pihaknya juga telah berkomunikasi langsung dengan Atase Pertanian Indonesia di Jerman dan dari hasil uji lab kopi Gayo juga bebas racun herbisida glifosat. Kami telah melakukan langkah-langkah. Yang pertama, kami selalu mengkontak pihak petani di negara tujuan ekspor. Jadi untuk pertama kami telah mengontak petani kita di Brussel, Ibu Wahida, karena kalau ada penolakan biasanya akan ada surat resmi berafak dari negara dimaksud di Indonesia. Dan setelah kami konfirmasi memang tidak ada penolakan. Karena memang belum pernah ada pengiriman produk dalam jumlah besar, yang dikirim adalah sampel. Jadi 2 sampel diuji, waktu itu hasilnya untuk sampel pertama 0,042, kemudian yang kedua 0,02. Dan itu untuk produk konvensional seperti tadi dijelaskan oleh Pak Kadis. Tetapi di sini juga perlu kita ketahui bahwa nilai 0,04 dan 0,02 itu jauh di bawah batas maksimum residu pestisida yang ditetapkan di negara Uni Eropa. Abdul Hadi, Faisal, Aceh TV.